warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad NIM 121846. Di sini saya akan menjelaskan kode etik pekerjaan sosial. Kode etik merupakan rumusan atau standar atau tuntunan tentang perilaku yang dianggap baik dan yang perlu ditunjukkan oleh anggota profesi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kode etik dibuat agar anggotanya tidak melakukan malpraktek atau anggota yang melanggar kode etik profesinya. Tujuan dan fungsi kode etik: yang pertama, melindungi reputasi profesi dengan jalan memberikan kriteria yang dapat diikuti dan mengatur tingkah laku. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan kesadaran tanggung jawab bagi para anggota di dalam melaksanakan prakteknya. Yang ketiga, melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak kompeten. Pertama, perilaku dan sikap pekerja sosial sebagai pekerja sosial, di mana yang pertama itu kualitas kepribadian. Kualitas kepribadian pekerja hendaknya memelihara dan memenuhi standar perilaku pribadi yang tinggi. Pekerja sosial adalah suatu persoalan pribadi yang sama dengan derajatnya perilaku orang lain, kecuali bila perilaku itu menyalahi tanggung jawab profesional. Dan jangan melibatkan diri dalam ketidakjujuran, sombongan, kecurangan, atau kekeliruan. Pekerja sosial harusnya membedakan secara tegas antara pernyataan dan tindakan-tindakan pribadi dengan pernyataan dan tindakannya sebagai seorang profesi. Yang kedua itu kompetensi dan pengembangan profesional. Pekerja sosial secara terus-menerus hendaknya berusaha untuk menjadi ahli dalam praktik profesional dan dalam penampilan fungsi-fungsi profesional. Pekerja sosial harus menerima tanggung jawab atau bekerja hanya atas dasar adanya kemampuan atau tujuan untuk meningkatkan kemampuan, dan jangan salah kaprah tentang syarat-syarat pendidikan, pengalaman, atau organisasi profesional. Yang ketiga, pelayanan. Pekerja sosial hendaknya memandang tugas melayani klien sebagai kewajiban utamanya, di mana harus bertanggung jawab atas mutu dan luas pelayanan yang ia lakukan, dan bertindak untuk mencegah praktek-praktek yang tidak manusiawi atau diskriminasi. Yang kedua, tanggung jawab etis pekerja sosial terhadap klien, di mana kita harus mengutamakan kepentingan klien, dan tanggung jawab utama pekerja sosial adalah terhadap kliennya, di mana pekerja sosial harus melayani klien menurut keterampilan dan kompetensi profesional, dan jangan menggunakan hubungannya dengan klien sebagai alasan demi keuntungan pribadinya atau menyebut klien lembaga lain ke dalam praktik pribadinya. Yang ketiga, tanggung jawab etis pekerja sosial terhadap profesi, di mana yang pertama itu memelihara integritas profesi. Pekerja sosial hendaknya memegang teguh dan memajukan nilai-nilai etika, pengetahuan, dan misi profesi. Pekerja sosial harus melindungi dan meningkatkan martabat dan integritas profesi, dan harus bertanggung jawab serta mengadakan diskusi-diskusi tentang profesi. Pekerja sosial harus menggunakan saluran atau cara yang tepat dalam bertindak melawan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh anggota lain dari profesi. Yang kedua, pelayanan masyarakat. Pekerja sosial hendaknya membantu profesi dalam usaha menciptakan ketersediaan pelayanan bagi masyarakat, yang harus menyumbangkan waktu dan keahlian profesional sehingga dapat meningkatkan penghargaan terhadap pemanfaatan, integritas, dan kompetensi profesi pekerjaan sosial. Yang keempat, tanggung jawab etis pekerja sosial terhadap masyarakat. Hendaknya pekerja sosial berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat, dan pekerja sosial harus bertindak untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi terhadap orang atau kelompok atas dasar ras, warna kulit, kelamin, usia, agama, dan lain-lain, untuk menjamin agar semua orang memiliki akses terhadap sumber-sumber pelayanan dan kesempatan yang mereka butuhkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.